Sekarang ini ya, share screen. Kita langsung masuk materinya buat teman-teman yang kemarin udah ikutan. Ini seminar lanjutannya ya. Jadi kalau misalnya bingung, ini kok tiba-tiba langsung framework, Kak. Nanti bisa dilihat dari materi yang aku share, materi pertama. Framework cuan dari online. Judulnya. Mudah-mudahan semuanya udah kenal ya. Jadi nggak perlu perkenalan dulu. Yang pertama sebelum kita masuk materi adalah mindset-nya. Mindset-nya mungkin bisa diatur lagi. Ini harus ditekankan dari awal karena orang-orang ketika ngelihat nominal itu lebih ke wah enak banget ya dapat segitu gitu ya. Kalau terus ketika mencobanya 1 hari, 2 hari, 3 hari kok nggak dapat segitu. Jadi setelah itu down terus nggak nerusin, itu jangan, sayang banget karena insya Allah kalau misalnya step by step yang akhir nanti bakal dilakuin sama teman-teman itu pasti bisa dapat segini, bahkan bisa lebih gitu. Yang pertama, mindset yang perlu ditanamkan dalam diri kita yaitu berani mulai hal baru. Ini benar-benar, ini bukan scam, bukan penipuan atau apapun. Jadi yang aku share ini juga berdasarkan apa yang aku alamin, apa yang aku dapatkan, yang aku alamin, aku kerjain maksudnya. Jadi waktu setahun ke belakang, aku mulai ngonten di Hitamatir tuh kayak nggak kepikiran sih. Ternyata bangun akun itu selain kita dapat followers tentunya, bisnis bisa ke-boost, ternyata dapat material juga gitu. Ternyata bisa dimonetize juga nih si akunnya. Jadi kalau misalnya teman-teman berani mulai hal baru itu udah screen. Itu penting banget. Sorry. Ke belakang. Dan yang kedua konsisten. Ini yang aku lakuin ini gak cuma sekali 2 kali, sehari 2 hari, harus disiplin, harus konsisten gitu, dan semuanya nggak instan ya. Tapi kalau misalnya kita konsisten, disiplin, dan yakin ya, apalagi kita udah tahu lah istilahnya cara-caranya kayak gimana, step dari awalnya itu udah benar, pasti nanti bakal dapat hasil outputnya yang kita inginkan gitu. Ini aku dapat kayaknya 2 bulanan deh, 2 bulanan apa ya, buat konten atau fokus ke produk digital aku dapat segini. Sekarang pasti beda, pasti lebih banyak daripada ini. Ini kayaknya aku screenshot waktu pas webinar yang pertama gitu. Terus apa sih digital product gitu, kok tiba-tiba digital product. Jadi yang sebelumnya itu aku pernah share income stream yang aku dapetin selama online tuh macam-macam kan. Ada komisi affiliate, ada fee endorse gitu. Dan yang paling terakhir tuh yang aku share adalah digital product. Kenapa digital product ini rame gitu? Karena beberapa bulan ini emang banyak yang jual, banyak yang buat kontennya, akhirnya banyak juga yang beli gitu. Jadi orang-orang lebih aware tentang digital product. Bahkan ibu-ibu pun udah tahu digital product itu apa. Apa itu digital product? Digital product itu produk digital yang tidak memiliki fisik. Kalau misalnya kita jualan baju ya, aku jualan rok, itu produknya nyata ya, ada barangnya, ada fisiknya gitu. Kalau misalnya digital product itu nggak ada fisiknya, jadi semuanya digital, bisa berupa ebook. Yang aku jual tuh ada modul mulai bisnis fashion, ada e-course, ada template, ada apps, ada webinar juga, dan ada worksheet. Jadi itu semuanya bisa kita jual, semuanya itu bisa mendatangkan cuan kalau misalnya kita share, kita jual ke orang-orang yang tepat. Terus kenapa produk digital? Itu ini keluar banget dari konten-konten gue. Biasanya aku share tentang gimana bisnis fashion, gimana bisnis baju gitu. Kalau ini kenapa sih Kak, kamu akhirnya sekarang
buat juga produk digital karena sangat menguntungkan. Yang pertama adalah aku buat sekali, terus dijualnya bisa berkali-kali. Jadi itu kayak list toko grosir, terus yang e-course group itu, terus ada list-list grosir yang banyak itu aku kan buatnya sekali ya intinya, tapi aku bisa dijual berkali-kali. Kenapa sih Kak kepikiran buat list grosir dan lain-lain? Itu balik lagi karena pasarnya butuhin. Jadi waktu aku ngonten di Hitam Matir kan memang isinya tentang sharing-sharing grosiran ya. Dan banyak klien-klienku kayak yang minta gitu, Kak kalau misalnya tas kakak punya nggak, atau grosir sepatu kakak punya nggak, daripada aku bales-balesin satu-satu, ya udah aku buat ini aja, buat berupa apa sih istilahnya produk digital, berupa modul, berupa PDF, jadi di situ ada kontaknya yang bisa langsung dihubungin sama teman-teman yang butuh, dan banyak banget ternyata. Sejujurnya di Hitam Matir itu yang paling banyak itu yaitu minta kontak, dan mereka udah tahu kalau minta kontak itu butuh apa ya, harus dibayar gitu, karena kan nggak mudah ya, karena kita tahu sendiri toko grosir itu banyak yang nggak ngebolehin kita minta kontak aja, jadi kayak harus belanja dulu, makanya beberapa kali aku juga harus belanja nih supaya aku dapat kontaknya gitu. Itu dia, enak banget kan kalau produk digital itu beda kayak produk fisik. Terus yang kedua pembayaran otomatis. Kenapa bisa otomatis, nanti aku share di belakang platform apa aja yang bisa kita pakai untuk jualan produk digital. Yang ketiga nggak perlu stok ya, jelas ini berarti modalnya hampir nol ya. Karena ya itu sebenarnya kalau misalnya kita masukin kuantitinya, ketika kita masukin barang yang kita jual ya, misalnya baju, kita kan pasti sesuai kuantiti yang ada di gudang kita, ya nggak sih? Ada 10, kita masukin 10. Kalau kejual 1 ya tinggal 9. Ketika kita mau naikin lagi jadi 100, ya kita produksi lagi gitu. Kalau ini enggak, ya sebenarnya suka-suka kita mau masukin kuantitinya seberapapun gitu. Nah, itu jadi alasan aku kenapa akhirnya sharing tentang produk digital ini, karena berapa bulan terakhir, pokoknya dari akhir tahun lah, banyak yang curhat ke aku kayak, Kak aku kondisinya itu butuh uang, aku mau bisnis juga, mau bantu suami atau segala macem. Ini kalau misalnya jujur, kalau misalnya untuk bisnis fashion itu bisa besar, tapi butuh waktu, ya nggak sih? Nah kalau produk digital ini bisa lebih cepat daripada ketika kita bangun brand gitu. Jadi, tapi bukan berarti aku mengesampingkan bisnis fashion ya. Bisnis fashion tetap aku jalanin, bahkan ngonten pun di Hitam Matir aku tetap jalanin, dan ini kayak sampingan yang wah ternyata bisa cuan nih dari sini gitu. Nextnya apa itu framework? Ini balik ke judulnya ya, framework cuan dari online. Framework itu alur yang menggambarkan tahap atau proses. Jadi aku mau ngasih tahu frameworknya dapat uang dari online tuh kayak gimana sih tahapan-tahapannya gitu. Karena banyak orang-orang cuma ngasih tahu itu kalau misalnya bisnis online kamu jualan aja di Shopee misalnya, atau kalau misalnya mau sukses jualan produk digital kamu jualan aja di sini, tapi nggak tahu tahapannya itu kayak gimana, nggak ngasih tahu mereka. Nah ini yang aku mau share, yang aku jalanin ketika aku jualan produk digital. Nah, aku buat produk digital itu alurnya adalah yang pertama sebenarnya itu buat akun ya, buat akun sosial medianya dulu. Nah, ketika kita udah punya akun sosial media, di situ kita buat konten. Terus kalau buat kontennya oke, kontennya menarik, disukai orang, FYP, akhirnya dapat followers. Nah, ketika kita cuma jadi konten kreator, kita pasti mikirnya buat konten dapat followers, buat konten dapat followers. Syukur-syukur nanti ada brand yang tap in endorse kita gitu kan. Tapi itu kan nggak bisa tiap hari gitu. Ketika kita mau step buat coba deh kalau misalnya jual produk digital tuh bedanya apa? Ketika kita pertama buat konten, terus dapat followers, nah followers ini digiring, dimasukin ke kolam yang lebih spesifik lagi. Kolam itu apa sih Kak? Kolam itu komunitas yang kita buat gitu. Pasti teman-teman kan masuk ke grup cuan dari online atau mulai bisnis fashion kan? Itu adalah kolam yang aku bikin untuk jualan produk digital tanpa teman-teman sadari. Tapi uh, apa ya?
pelanggan-pelangganku yang beli toko grosir sebenarnya nggak semuanya masuk grup gitu. Jadi emang beberapa aja yang bisa dimasukin ke komunitas kayak gitu ya. Nah, dari komunitas yang aku bangun, dari kolom-kolom yang aku bangun, di situ aku bisa jualan produk-produk digital yang aku jual gitu. Aku bisa tawarin di sini karena orang-orang yang masuk ke grup itu kan udah apa ya istilahnya udah tujuannya udah sama kan ketika aku buat webinar tentang cuan dari online, berarti teman-teman yang masuk ke grup itu emang udah passion atau udah menargetkan untuk mendapatkan cuan dari online kayak gitu. Jadi udah sama nih visinya sama yang aku harapkan kayak gitu. Terus kita udah tahu ya frameworknya tadi kayak gimana. Tunggu. Ini dulu ya. Oh ya. Dari bangun akun dulu. Bangun akun ini nggak serta-merta akun apa aja gitu ya, tapi akunnya ini harus dipikirin dari awal. Yang pertama adalah tentukan niche, atau niche ini kategori atau bidang yang kamu sukai atau kamu kuasain gitu. Bisa macam-macam niche ini banyak banget. Ada beauty, ada bisnis, ada kalau misalnya yang aku buat ini tentang fashion misalnya. Kalau teman-teman seorang ibu terus punya anak bisa tuh niche-nya tentang mom and baby atau tentang parenting. Terus kalau misalnya teman-teman suka masak berarti kan niche-nya cooking and baking kayak gitu. Semua niche sebenarnya ini bisa dimonetize gitu. Cuman kita harus tahu nih monetize-nya tuh ke arahnya mana. Biasanya kalau teman-teman yang kasih edukasi kayak aku nih, kasih edukasi atau informasi tentang bisnis, biasanya ujung-ujungnya aku jual adalah kelas ya. Selain informasi, jualan kelas atau jualan produk digital berupa course kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman buat konten entertainment atau konten beauty atau konten fashion tapi lebih ke produk, pasti ujung-ujungnya nanti jualan produk kayak gitulah intinya. Jadi kita tentuin niche dari awal ini, kita tahu nih arahnya mau kemana gitu. Dari niche, dari kategori yang kita suka atau yang kita kuasain, yang udah kita tentukan, itu kita cari permasalahan yang bisa diangkat. Misalnya kalau aku tentang bisnis, permasalahannya teman-teman yang nonton kontenku adalah, Kak, gimana cara memulai bisnis gitu. Itu pertanyaan paling banyak. Akhirnya itu aku buat modul, ada yang modul aja, ada yang ada grupnya gitu. Jadi ketika aku buat itu banyak banget gitu yang beli gitu. Jadi kita harus tahu permasalahan dari niche yang udah kita tentukan dari awal. Kemudian buat solusinya. Nah, solusinya ini berupa ebook atau course atau apa ya istilahnya pendampingan, mentoring teman-teman yang punya permasalahan itu kayak gitu. Terus personal skill ini lebih ke studi kasus aja ya yang aku alamin. Kalau aku kan background-nya bisnis fashion, terus juga content creator. Jadi yang aku kuasain atau yang aku sukain ya di dua bahasan ini. Makanya pasarku di konten hitam amatir kan gak jauh-jauh tentang bisnis ataupun tentang create konten gitu. Kebanyakan banyak yang nanya itu. Akhirnya ya udah aku buat e-booknya, buat produk digitalnya berupa e-book mulai bisnis fashion dan akhirnya banyak tuh yang beli kayak gitu. Jadi teman-teman bisa breakdown nih kira-kira apa nih yang kita sukain, apa kalau misalnya nggak kuasain nggak masalah karena semua bisa dipelajarin. Bahkan cara ngonten pun ketika aku awal-awal mulai juga aku nggak ngerti gitu ngonten kayak gimana. Pas udah seiring berjalannya waktu ngejalanin jadi konten kreator dan bikin konten hampir tiap hari gitu, oh jadi tahu celahnya, cara buat konten yang baik kayak gimana, cara postingnya pada jam berapa gitu, cari hook, cari sesuatu yang menarik untuk buat konten yang gak menarik itu sering banget ya. Misalnya toko grosirnya ini sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kita harus nge-up sesuatu nih supaya dia menonjol gitu. Itu pasti nanti dalam berjalannya waktu bakal bisa gitu lah istilahnya. Nah, itu tuh yang dikulik dan aku udah tahu nih orang yang mau bisnis fashion atau mau jadi konten kreator atau cari
cara untuk konten kayak gimana, itu pasti banyak kan pasarnya gitu. Permasalahannya pasti mereka nggak tahu cara mulainya. Nah, ketika kita udah tahu permasalahannya, kita jualan di sana gitu. Nah, cara bikin produk digital. Tadi aku kasih tahu produk digital tuh nggak ada fisiknya. Berupa apa? Tadi ada salah satunya berupa e-book ya. E-book ini yang aku buat. Nih aku kasih lihat platform yang aku pakai. Pasti teman-teman semua juga pakai ya. Dan udah tahu Canva namanya. Ini platformnya sangat sangat memudahkan sekali buat orang-orang yang kayak aku kalau misalnya ngedit satu foto aja sangat lama, tapi gara-gara ini jadi lebih cepat. Apalagi mereka ada template-templatenya. Kita lihat ya Canva-nya. Oh, Canva-nya ini. Nih, aduh. Ini kita keluar dulu deh. Tuh, di sini ada project-project yang aku buat. Banyak banget. Ini salah satunya ebook aku ya, ini aku share. Ini aku template-nya juga sebenarnya dari si Canva ini. Terus aku buat kerangka, kemudian isi berdasarkan pengalaman, terus aku jual deh kayak gitu. Ini gampang banget sih, teman-teman pasti bisa. Misalnya teman-teman punya kepikiran, aduh mau jualan kayak aku ya, vendor list gitu, atau ini deh, kayak vendor list deh. Itu cuman buat aja, karena apa? Karena pasarnya udah ada, karena banyak yang nanya gitu. Apa aja isinya? Isinya cuma nomor HP kalau aku sama toko gitu. Ternyata ada yang cari dan banyak gitu. Enak banget ya nih, misalnya create design, kita cari ebook maybe ya. Biasanya Word aja ya langsung. Oh, kalau aku presentation. Nah ini yang aku pakai buat nggak keklik. Sorry. Presentation. Misalnya teman-teman mau, aduh aku mau jual ini deh Kak, resep masakan gitu ya. Template-nya itu udah banyak banget, kamu bisa pilih. Biasanya aku pakai yang gratis-gratis aja, ini udah oke. Terus masukin info-info yang mau kamu jual gitu. Aduh gampang banget deh, tinggal isi sesuai template-nya, ini udah oke banget. Tuh. Teman-teman udah aware lah ya sama Canva ini, ternyata bisa dijual. Itu sih yang aku baru tahu, kenapa baru tahu kemarin ya, kenapa nggak dari dulu kayak gitu. Mana. Itu kita kalau pakai Canva. Ada lagi yang lain ya, banyak. Misalnya video-video, ada temanku tuh yang jual playbook atau storybook ya. Dia kayak video-video yang dia rekam, terus dia jual tuh. Tapi ya maksudnya info yang dia tawarkan, yang dia jual itu menarik dan ada pasarnya. Ada orang yang nyari. Intinya itu. Terus gimana cara jualan produk digital? Nah, ini platform yang aku pakai namanya link.id. Ini punya orang Indonesia ya. Kalau kebanyakan orang-orang sebelumnya tuh banyak yang saranin kayak jual di Etsy, website luar ya. Atau ada lagi platform kayak mayar.id atau tribelio.id. Itu adalah platform-platform yang tempat kita bisa jualan produk digital gitu. Emang nggak bisa Kak jual di marketplace gitu atau Shopee? Sebenarnya bisa, cuman belajar dulu ya. Cuman aku nggak pernah ya, aku mute. Jadi pakai selimut sendiri. Memang Dada itu apa? Emang nggak bisa Kak pakai marketplace gitu kayak Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Kalau TikTok Shop aku nggak tahu ya. Kalau Shopee aku beberapa kali lihat ada yang jualan ebook di sana gitu. Cuman
kayak lebih agak strict aja. Jadi kita pakai platform yang gampang. Ini namanya Link ID. Ini jujur, ini sangat gampang dipakainya. Jadi buat teman-teman yang mungkin, aku gaptek Kak, aku aja ngerasa gaptek, tapi bisa ternyata. Kita buka ya, Link ID. Mana ini? Oke, nah Link ID ini bentuknya kayak gini. Teman-teman lihat ya, penjualannya udah lumayan. Kalau misalnya mau nyoba, ini halaman utamanya. Halaman utamanya bentuknya kita lihat. Calling.com Link ID. Kak, kamu dapat uang ya dari Link ID? Enggak ya? Salah. Kamu nggak dapat uang dari... Nanti kalian daftar aja. Bentuknya tadi yang kayak di sini. Bentuknya kayak gini. Itu ada tombol 3 di ujung. Itu kalian bisa daftar pakai nomor HP, pakai email. Sama kayak daftar akun-akun platform biasanya. Terus nanti ada otorisasinya, terus langsung bisa masuk. Nah, ketika udah masuk, bentuknya kayak gini dia. Kayak dashboard marketplace ya sebenarnya, cuman semuanya bahasa Indonesia dan gampang dipelajarin kan. Ini kita masuk ke ini ya, coba aku lihat nih link saya. Nah, ini gampang banget ya pakainya. Dia blok-blok gitu. Sebenarnya teman-teman bisa jualan produk fisik di sini juga. Produk fisik misalnya jualan baju gitu ya. Nih kalau misalnya aku mau menambahkan di link saya ada tambahkan blok baru. Terus misalnya ini produk digital ya. Tunggu ke bawah. Produk fisik kita mau jual baju misalnya itu ada baju apa? Baju kurung misalnya. Sama kayak masukin ke di marketplace ada harga segala macam, terus ada metode pengiriman. Nah, ketika kita jualan produk digital itu tuh ada pilihannya. Kalau misalnya marketplace kan nggak ada kan. Ini enaknya di sini sih. Terus yang pasti ada payment gateway-nya tuh banyak. Jadi ketika teman-teman uh, calon customer-nya itu ya, misalnya mereka bisanya pakai Dana atau pakai Kris atau pakai apa ya, pakai di Alfa kalau nggak salah ada deh Alfa pembayaran lewat Alfamart, Indomaret itu bisa gitu. Nah susah banget ya. Zaman dulu aku juga mikir kalau misalnya jualan produk digital atau jualan kursus gitu, kayak gimana ya sistemnya gitu. Nah ternyata ini Link ID ini kayak memecahkan banyak masalah gitu. Jualan fisik oke, jualan produk digital juga oke. Nih misalnya produk digital ya. Aku masukin gambar biasanya mock up dari buku yang aku jual, tambahkan gambar, bisa unggah sendiri, terus judulnya misalnya kayak webinar ya, webinar yang aku share yang teman-teman nonton kali ini. Terus kemarin aku masukin link grup WhatsApp. Udah deh, kita masukin harganya berapa. Kalau misalnya mau bayar suka-suka, kayak aku bayar suka-suka ini dinyalain, masukin harga yang disarankan, udah tinggal ditambahkan digital. Misalnya kita coba ya. Oh, harus ini. Sorry, kalau pakai tabletnya aku agak nggak satset, jarang pakai. Misalnya kita mengunggah, bisa bentuk file juga, kayak misalnya PDF atau gambar yang kita jual. Misalnya kayak aku kontak list grosir itu kan berupa gambar ya, itu juga bisa. Tuh misalnya, aduh apa ya ini. Ini aja ya. Itu webinar cuan. Dijualnya berapa misalnya, karena bayar suka-suka dari 0 sampai 15.000 maybe ya.
gitu. Jumlah barangnya tak terbatas. Nah, kayak produk digital tuh buatnya sekali, tapi kita bisa jual berkali-kali. Misalnya tanpa modal lah ya. Tuh, ini pertanyaan utama dinyalain, terus tambahkan produk digital. Udah deh, terus nanti muncul blognya muncul di bawah, terserah kalian mau masukinnya kemana. Nanti kalau misalnya ini ya, paling atas misalnya. Yang tadi kita buat. Ini sebenarnya kayak Linktree. Kalau teman-teman tahu Linktree kan ya, sebenarnya isinya bisa link-link dari yang kita jual gitu. Cuman ini enaknya bisa ada transaksi di situ karena dia bisa masukin produk lah istilahnya. Kita lihat ya. Kalau misalnya lihat. Nah, itu barusan yang kita buat nih, webinar cuan. Jadi kalau teman-teman masuk ke link ID-nya Hitamatir, ini bakal paling atas nih. Apaan nih webinar cuan free? Nanti mereka klik dan jualan. Jualan, beli deh. Itu segampang itu pakai platform ini. Gampang banget ya. Itu sekilas aja ya. Sudah 7:30, cepet ya. Apakah ada, Kak, platform lain? Banyak banget sekarang. Karena ya itu lagi booming dan si produk digital ini kalau di luar negeri itu udah beberapa tahun ke belakang gitu. Mereka banyak dapat uang dari produk digital. Kalau di Indonesia kayak baru 1 tahun terakhir ramenya gitu. Sebenarnya banyak yang udah jual gitu. Cuman ramenya baru setahun terakhir, bahkan 4 bulan ke belakang lah. Nah, ketika kita udah punya produk digitalnya buat di Canva misalnya, terus kita juga udah punya akun websitenya lah ya, akun platformnya di link ID. Gimana caranya gimana caranya promosiinnya nih Kak? Nah, itu aku buat konten. Buat kontennya, kalau misalnya teman-teman tahu konten-kontenku yang di Hitamatir, itu konten yang winningnya tuh kebanyakan konten 1 menit plus. Jadi konten yang panjang-panjang, storytelling. Kayak gini, misalnya pengen bisnis fashion, kita lihat ya. Jangan deh, di Instagram aja. Kebalik nggak ya, kakak lihatnya? Mulai bisnis fashion di mana ya? Ini ya. Dari mana nggak pede karena nggak punya background fashion, gue bingung cari vendornya di mana. Jadi aku udah buat ebook yang isinya step by step bangun bisnis fashion dengan pengalamanku 13 tahun jualan, toko online dan ada toko offline-nya. Pengalaman mulai dari belanja kain, ngurus produksian, marketing, dan kerjasama dengan influencer dan artis. Dan akhirnya sekarang jadi konten kreator di bidang fashion bisnis. Kira teman-teman ada yang mau belajar bareng nggak? Nah, itu. Jadi konten, kalau misalnya teman-teman ada yang masuk lewat sini nggak? Jadi aku buat konten yang sebenarnya aku jualan produk digital gitu. Biasanya kan aku share-share tentang grosiran, ini tentang jualanku. Ketik mau, nanti aku DM e-booknya. Nah, biasanya mau nanti aku DM link produk digital yang aku jual. Terus ada konten lagi yang aku jualan juga. Sebenarnya aku jarang banget sih promosiin tentang produk digital aku. Karena apa? Karena ini Hitam Club soalnya, sorry. Karena aku masih belum seriusin, bayangin, itu masih belum seriusin aja 2 bulan udah dapat 50 juta ya. Apalagi nanti kalau kita seriusin gitu, pasti peluang monetize-nya itu, peluang dapat uangnya bakal lebih besar lagi. Ini aku buat konten yang short video. Teman-teman kan tahu ya, tadi videoku biasa panjang-panjang, ngomong panjang 1 menit. Kalau ini cuman gini, kerja apa Kak, kalau bisa jalan-jalan, misalnya tetap jalan. Kalau pengen fashion, udah ya, cukup. Gampang aja teman-teman bisa deh buat pakai Canva atau pakai Canva. Kayak gini doang, cuman masukin beberapa footage video, terus masukin tulisan-tulisan yang istilahnya bikin orang penasaran, terus jualan deh di situ. Tuh, isinya jualan produk digital. Teman-teman ada yang dapat nggak ya? Tuh, kayak gitu. Kayaknya baru dua konten deh yang aku share tentang ini. 2 konten udah lumayan ya dapatnya. Sebesar itu peluangnya gitu.
Next. Nah, karena hari ini cuma 1 jam, jadi setengah jam kita pakai buat materi, setengah jam lagi buat tanya jawab gitu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton tentang uh, materi yang aku sampaikan tadi. Mudah-mudahan jadi nambah insight ya tentang oh ternyata enak banget ya. Ternyata dari konten bisa menghasilkan cuan yang kita nggak perlu, istilahnya nggak perlu keluarin effort yang lebih. Menurut aku produk digital nih effortnya nggak sebesar bisnis yang lain. Cuman nggak ngerti ya apa ya long lasting apa enggak aku nggak tahu gitu. Jadi ketika ini lagi booming, ya udah kita coba aja jualan itu gitu. Pasti kalau misalnya ditanya, Kak kira-kira yang paling langgeng itu apa ya, bisnis fashion. Jadi ketika kita buat akun untuk jualan atau akun tentang personal branding kayak kita materi akun traffic, akun buat personal brandingku itu ya selain aku jualan produk juga aku bisa jualan ini gitu. Ternyata banyak banget dapat yang didapat dari aku konten gitu. Salah satunya produk digital gitu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, ini stop screen ini ya. Oke. Mudah-mudahan nggak kecepatan ya. Untuk membuat produk digital. Untuk membuat produk digital sendiri menggunakan aplikasi apa? Udah ya Kak ya, produk sendiri. Aku tadi pakai Canva. Semua produk digital yang aku buat itu aku pakai Canva. Untuk jualan di link, apakah bisa free? Bisa Kak, bisa free. Kalau misalnya yang free, itu pencairan dananya sebulan sekali, tiap tanggal 25 gitu. Kalau yang pro, bayarnya 99.000 sebulan. Itu kita bisa cairin tiap hari pun bisa gitu. Kak Farah Wonosobo, Kak kalau kita yang belum punya pengalaman untuk dijual gimana? Jadi bingung hal apa yang menarik untuk dijual. Nah, ini yang seru lagi adalah beberapa temanku ada yang dia baru konten gitu. Jadi benar-benar dia milih niche-nya itu kalau nggak salah parenting sama mom and baby sama parenting ya kalau nggak salah. Itu dia pakai akun personalnya dia Kak. Jadi dia kayak setelah itu ngebenerin konten-kontennya gitu yang berhubungan sama produk digital gitu. Nah, ternyata bisa jualan karena kan sebenarnya bukan pasarnya dia, followersnya dia udah kebentuk tuh, teman-temannya dia, misalnya orang-orang yang ngikutin dia kayak gitu. Jadi dari followers kecil pun bisa tetap jualan kayak gitu, tergantung niche-nya. Balik lagi. Satu lagi Kak, kalau misalnya digital produk kita sama dengan orang lain itu gimana Kak? Ini yang aku nggak terlalu rekomendasiin. Kalau misalnya sekarang kan lagi rame banget ya kayak strategi reels viral atau konten apalagi produk digital kayak template affiliate gitu. Itu kayak pembohongan publik sih kalau aku bilang gitu. Sayang banget kalau misalnya kita jual produk yang sama orang lain gitu. Karena apa? Nanti takutnya customer beli juga di tempat lain akhirnya kecewa sama kita gitu. Lebih baik jadi affiliate produk digital karena banyak kayak di Link ID dan beberapa platform lain produknya itu bisa diafiliatkan sama kita gitu. Jadi meskipun kita nggak punya produk, misalnya belum punya waktu buat produk digital, kita bisa jualin produk digitalnya orang kayak gitu. Lebih enak lagi ya, nggak perlu sampel. Kalian tinggal jualan pakai link-link. Kalau teman-teman sering lihat storyku kan aku sering share link itu sebenarnya aku lagi jualan. Gitu. Kalau teman-teman yang mau mau nanya langsung bisa raise hand aja ya. Ini aku bacain pertanyaan dari kolom komen dulu. Kak, di link ada potongan atau commission dan dari produk yang kita jual nggak? Kalau ada berapa persen? Kalau nggak salah, ini ada biaya admin ya. Kalau yang bukan pro itu 5%. Kalau yang pro itu 3% gitu. Kecil kan? Masalahnya ini produknya kita buat sekali aja gitu. Beda kayak aku jual produk
fisik ya. Aku tahu itu HPP-nya tuh segini. Jadi ketika biaya adminnya besar itu nggak apa ya istilahnya nyesek ya. Tapi kalau misalnya produk digital kan beda ya. HPP-nya hampir nol. Jadi pas kita jualan mau biaya adminnya ini kecil lagi. Kayak 3%. Yang pro, yang nggak pro itu 5%, masih cincai lah gitu. Istilahnya masih untung lah kita jualan. Kak, cara konten kita biar dilihat banyak orang gimana? Kadang kita udah sering rajin bikin konten tapi nggak FYP. Tipsnya kayak gimana? Tipsnya itu, ini udah di-share sama aku kemarin waktu pas webinar yang pertama. Jadi, ini bisa dicoret-coret nggak ya? Ada coret-coretan nggak ya? Oke, ini ya. Lineage. Tadi udah aku matiin. Bentar ya, aku nyalain dulu screen-nya. Sebenarnya FYP itu memang ada beberapa orang yang kayaknya sebenarnya FYP itu bukan karena kita Kak, karena platformnya gitu. Karena TikToknya misalnya atau Instagramnya yang bikin kita FYP, tapi sebenarnya bisa dipelajarin. Kayak teman-teman lihat konten-kontenku ada yang nggak naik, ada, tapi yang naik juga ada kan. Istilahnya yang naik itu yang FYP, yang viral. Kalau rumus yang aku pakai ketika buat konten itu yang pertama ada hook, terus ini bridging, terus isi konten, terus CTA. Nanti aku bahas ya. Hook ini apa? Hook ini adalah pemancing. Jadi 3 menit 3 detik pertama, 3 detik pertama itu kalau bisa harus bikin orang tertarik sama konten kita selanjutnya gitu. Gimana caranya cari hook? Biasanya aku dari konten-konten orang. Waktu pas awal-awal konten, aku cari hook itu malah dari konten-konten orang yang kira-kira kontennya yang menarik apa sih, hook yang dipakai mereka apa gitu. Aku sering banget dulu kayak nyatetin, bahkan screenshot tulisan-tulisan, kata-kata yang bikin orang yang views-nya tuh banyak gitu istilahnya. Jadi teman-teman kayak dulu tuh misalnya grosir, kalau aku ya kan aku mainnya grosir baju viral di TikTok gitu, atau harga 200.000 dapat 8 baju gitu. Itu pasti orang kayak ngehook banget, kayak bikin orang tertarik banget ya. Ih, apaan nih murah banget gitu. Biasanya yang paling murah atau yang viral itu biasanya orang mau stay. Hook ini bisa macam-macam, bisa tulisan, bisa gambar, bisa video, bisa visual gitu. Jadi teman-teman bisa coba mulai ngulik kira-kira visual seperti apa dari kategori yang kakak mau gitu. Misalnya kalau kategori fashion, aku suka buat hooknya tuh kayak perut apa ya? Ini rahasia aku turunin berat badan misalnya kayak gitu. Pasti orang mau kan ya, mau nonton. Orang-orang yang relate sama permasalahan itu pasti mau nonton kayak gitu. Bisa berupa gambarnya itu pas aku gendut terus jadi kurus gitu, before after, orang pasti suka. Atau enggak tulisannya yang itu yang pas orang baca apa nih tipsnya, terus orang mau gitu. Terus bridging ini kalau bisa sih kayak hook kedua gitu. Jadi kira-kira cerita apa yang bikin orang lebih lama lagi mau stay gitu. Dan isi kontennya, baru nih isi kontennya, dan terakhir CTA. CTA ini call to action. Jadi ketika hook dia udah penasaran, tambah bridgingnya bagus, wah kontennya oke. Terus isinya juga ternyata yang mereka butuhkan gitu. Akhirnya CTA ini call to action. Jadi bikin mereka buat melakukan sesuatu. CTA ini call to action. Misalnya kalau aku jual ebook kayak itu, ketik mau kalau misalnya kamu mau dikasih tahu informasi yang aku share gitu. Ketik mau kalau misalnya kamu mau baca ebooknya, atau biasanya aku untuk bikin orang komen, coba dong komen gitu.
siapa yang punya masalah kayak gitu juga gitu, sharing yuk kayak gitu ini. Kenapa harus ada CTA terakhirnya? Karena kita pengen ada interaksi dari audiens kita gitu. Karena kita tahu sendiri ya, kalau konten kita itu di-likes, di-komen, bahkan di-share sama audiens, itu bakal sama si platform tuh bakal di-share lagi ke lebih banyak lagi orang gitu. Misalnya ketika konten kita di-share dulu ke 200 orang ya, mereka tuh tertariknya dari apa? Lihatnya dari likes, dari komen gitu. Jadi ketika awal-awal konten diluncurkan, di-share nih sama si platform, ternyata orang-orangnya pada komen. Itu si platform bakal ngasih input kalau oh ternyata ini kontennya disukai nih sama orang. Akhirnya apa? Akhirnya disebar luaskan ke lebih banyak audiens lagi kayak gitu. Jadi perlu dan harus wajib ada CTA di setiap konten gitu. Karena apa? Karena nambah interaksi tadi. Kalau interaksinya naik, engagement-nya naik, pasti views-nya juga bagus. Kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya kita udah ngelakuin kaidah itu, insya Allah nanti ada waktunya kita buat viral atau buat naik gitu kontennya. Mana ya? Link kalau buat affiliate masih oke kan Kak? Soalnya masih bingung jual apa. Masih oke gitu. Bahkan next aku mau nyediain produk-produk yang kayaknya bakal di affiliate, bakal laku gitu. Ini aku udah nyiapin kayak beberapa produk gitu bisa di affiliatein sama orang-orang, kayak cara buat konten, cara buat nanti deh aku bakal share gitu. Itu bisa di affiliatein dan kayaknya gampang gitu buat dijual lagi. Untuk jadi affiliate caranya gimana Kak? Tunggu. Untuk jadi affiliate produk digital ya. Affiliate produk digital. Jadi di produk digital ini ada ini ya, ada tambahkan blog. Terus ini produk afiliasi. Banyak banget yang bisa diafiliatkan kita. Jadi kalau misalnya kita menambahkan ini bakal masuk ke ini kita ke apa sih namanya? Kak, Ke maaf, ya. ini nggak ada gambarnya. Oh, sorry. 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 Ini ya, ulang lagi ya. Ini link saya di dashboard kita. Tambahkan blog baru ini. Terus ini pilih produk afiliasi. Banyak banget. Jadi teman-teman misalnya mau buat konten tentang mom and baby, terus share-nya tentang menyusui dengan hati dan ilmu, itu bisa. Ini tinggal tambahkan gitu. Itu bakal masuk nanti ke link-nya kita. Oh ya, satu lagi kamu mau tanya. Ya, tuh ada 2.400 halaman say. Jadi kalian bisa pilih yang mana yang mau dijual. Gimana Kak? Jadi misalkan kita udah jadi affiliate nih Kak di link ID ini. Nah, itu kita promoinnya itu gimana ya Kak? Maksudnya kan kita harus punya personal branding juga kan Kak, biar orang-orang itu tertarik kan. Nah, itu kita promoinnya itu karena kita affiliate. Nah, itu pakai maksudnya tetap gimana ya ngomongnya? Tetap pakai nama brand tersebut atau gimana Kak? Iya, iya, karena ini kan si orangnya yang punya produk digital itu bakal ketahuan juga gitu. Bisa kayak aduh aku nemu ini, karena dari awal kita udah nentuin niche-nya juga kan, kategorinya juga kan. Dan produk digitalnya ini kita sesuaikan juga dengan niche-nya kita. Jadi nggak serta-merta gitu. Kita acak semua dijualin gitu. Jadi kita pilih sama yang sesuai niche. Misalnya dari awal aku udah state kalau akunku itu bahas tentang apa ya, mom and baby misalnya ya, tentang ibu dan anak gitu. Pasti konten-kontenku juga tentang ibu dan anak ya. Awalnya mungkin nggak jualan, tapi ya itu buat konten yang buat personal brandingnya dulu, betul. Nah, baru dari situ kita bisa langsung jual produk affiliate-nya orang sesuai niche yang kita bentuk gitu. Itu sih Kak. Jadi
meskipun kita affiliate, itu kita harus pilih produk yang sesuai niche yang mau kita ambil. Kalau misalnya pas awal-awal jualannya kayak gimana kan aneh ya. Kita belum apa-apa tapi udah jual produk orang. Ini bisa puff loh Kak. Buat konten itu kan macam-macam ya. Bisa puff. Ya ampun, aku habis belajar tentang misalnya nih, niche kita udah mom and baby ya, parenting. Misi dengan hati ilmu, banyak banget ilmu yang didapat dari ini misalnya gitu. Terus kamu masukin link gitu, cara mudahnya jadi puff. Banyak sih konten-konten yang bisa ditiru gitu. Istilahnya meskipun kita masih awal, masih pemula. Jadi apa ya, ini bukan hibrid, apa ya namanya, berkesinambungan gitu loh Kak. Kita buat konten buat personal branding juga, kita juga buat konten-konten yang istilahnya yang jualan juga gitu. Makanya enaknya adalah ini langsung kita bisa jualan meskipun followers kita masih kecil atau personal branding kita belum besar. Karena apa? Karena murah, terus nggak perlu sampling. Itu. Ada lagi yang mau nanya langsung? Kalau enggak aku balasin lagi ya. Kak, sorry, untuk followers awal lebih baik follower organik atau beli follower? Kalau beli riskan, karena kadang kalau untuk follower dikit terkesan untrusted. Kalau misalnya aku sih jujur pasti follower organik ya. Ini kakak bisa mulai dari akun personal sendiri gitu. Misal kalau misalnya mau personal branding, karena ini kayaknya lebih ke personal branding ya, bukan brand ya. Jadi kalau bisa pakai akun personal, terus kemudian konten-kontennya bisa diarsipin kalau memang nggak sesuai sama kategori yang nanti mau dibuat ya. Atau bisa langsung aja buat konten gitu. Kalau beli sangat big no sih, karena kalau misalnya kita beli ini kan istilahnya followers itu siluman ya. Itu buat apa? Malah takutnya audiens kita jadi jelek atau kan mereka bakal learning ya, followers yang nge-follow kita tuh siapa, nanti bakal dibaca kok siluman semua, takutnya nextnya malah insight-nya jadi jelek. Kalau misal kita buat produk digital tapi nggak di-upgrade di link, itu bisa atau nggak? Bisa, tetap bisa, maksudnya pakai standar itu bisa. Cuman ya, bukan cuman sih, dulu aku juga yang standar itu dia pencairan uangnya tuh sebulan sekali tiap tanggal 25. Itu aja sih. Kalau yang lainnya sama aja. Kamu tanya kalau mau upload video di TikTok, kalau dari foto aja apa bisa FYP? Karena fotonya diedit sebagus mungkin. Upload video di TikTok kalau dari foto aja. Setahu aku ya Kak, di TikTok itu kalau misalnya kakak mau nge-share foto doang, itu ya itu harus mungkin tulisannya benar-benar yang relate sama orang gitu. Tapi aku jarang banget sih Kak dapat FYP yang foto. Mendingan kakak buat foto collage. Jadi storytelling gitu, beberapa foto misalnya dari nyeritain, kakak sering ngeliat kan ya beberapa foto di slide gitu, cerita awal sampai akhirnya itu bikin CTA itu oke tuh, masih oke gitu. Kalau foto aja sih kayaknya kurang ya. Itu produk afiliasi dari link atau dari akun yang upload produk untuk diafiliasiin lewat link? Itu produk-produk yang mereka emang afiliasiin Kak gitu. Jadi sebenarnya produkku bisa diafiliasiin nih gitu. Kalau misalnya aku ngechecklist tombol di tiap produk digitalnya. Gitu. Jadi bukan linknya, itu orang-orang, malah kreator-kreator ya kalau misalnya di link namanya. Kira-kira pakai akun pribadi kita atau kita bikin akun baru ya? Terserah sih, sesuai personality kakak. Kalau misalnya sebenarnya sama aja, itu pakai akun pribadi juga nggak masalah gitu. Pakai akun baru start dari nol bisa, tapi ya itu effortnya pasti lebih besar, cuman pasti bisa. Kayak izin live grow mana kali iya emang enggak. Kak tadi kan dijelasin ada link yang pro sama yang tidak, itu bedanya apa ya Kak benefitnya, dan kalau pakai link pro itu apa berbayar? Masih lihat ya yang pro, punyaku yang pro. Rumah. Nah, punyaku yang pro ini keuntungannya adalah aku bisa cairin dana
nggak setiap tanggal 25 gitu. Bisa tiap hari aku cairin, kecuali tanggal merah dia nggak bisa gitu. Itu keuntungannya. Dan yang kedua, ada template-template yang aku bisa gunain. Kalau misalnya dia nggak pro tuh kayak standar gitu aja. Dan yang ketiga itu biaya biaya komisi, biaya adminnya lebih murah. Kalau nggak salah yang reguler itu 5%, kalau yang pro itu 3%. Cuman itu aja sih Kak, selebihnya nggak ada. Sebenarnya sama-sama aja sih, cuman itu bisa cairin lebih cepat dan komisinya lebih, biaya adminnya lebih murah, itu aja. Enak. Kalau misalnya ini Kak, upload foto di TikTok tapi ada video sedikit, apa ada kemungkinan bisa FYP? Kalau hook sudah sesuai dengan video, bisa FYP. Video sedikit, apa ada kemungkinan bisa kalau hook sudah, udah bisa kok, bisa Kak. Atau enggak fotonya misalnya ya, aku pernah tuh ngedit foto tapi dibuat video, jadi kayak dilamain gitu di CapCut. Terus buat konten yang cuma tulisan itu bisa sih. Misalnya aku punya akun punya banyak ya. Sekarang tuh kayaknya semua konten. Jadi kalau misalnya aku ditanya, gimana jualan sekarang konten sih? Apa ya? Hajokan. Ini aku baru nge-build belum sebulan. Memantaskan diri itu lebih baik followersnya udah lumayan ya, udah 500-an di TikTok. Itu cuman tulisan-tulisan aja. Ini sebenarnya ujung-ujungnya nanti aku bakal pakai buat jualan gitu. Tapi sekarang kayak buat kolam dulu deh gitu. Cepet naiknya. Tuh, kalau kakak lihat cuma tulisan. Ini juga ada foto tulisan, ini video juga tulisan, tapi ada yang FYP. FYP itu bukan berarti harus jutaan ya penontonnya. Followersku 500, terus ini udah 6.000, berarti ini FYP. Karena melebihi dari followers, berarti kan di-share-nya ke lebih banyak orang, lebih banyak daripada followers kita gitu. Kalau menurutku itu udah dianggap sebagai viral kalau buatku. Ini cepat banget naiknya. Jadi teman-teman bisa kok sebenarnya dari video aja terus tulisan, bisa banget. Yang penting itu harus ketemu hook yang relate sama orang. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Bisa raise hand atau langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah teman-teman udah agak terbuka ya tentang konten, tentang produk digital, powerful banget gitu. Tapi memang kalau misalnya personal branding kita kuat, itu gampang jualannya gitu. Jadi PR-nya memang bangun akun. Tapi bangun akun ini kan nggak rugi ya. Jadi misalnya kita bonus dapat endorsan, misalnya ada brand yang taunya tap in endorse kita, itu tambah lagi. Terus kita bisa jualan produk. Jadi intinya adalah waktu pas aku bangun Kita Matir, jujur Kak, aku dulu tuh paling males banget, paling nggak mau gitu buat konten, buat tampil di depan orang. Tapi ternyata setelah aku ngonten, ternyata banyak ya yang aku bisa dapetin gitu. Selain cuan, terus peluang buat collab sama kerjasama sama orang-orang hebat, sama brand-brand keren. Terus ya ini ternyata aku bisa jualan produk yang nggak kepikiran sebelumnya gitu. Karena kita tahu sendiri ya, semakin kita followersnya semakin banyak, itu peluang cuannya bakal lebih besar. Gitu. Kakak apa plus minus upload konten di IG atau di TikTok? Plus minusnya. Ini kalau yang aku lihat dari audiensnya, kalau TikTok itu kebanyakan bocil, jadi peluang untuk belinya itu lebih kecil daripada IG. Kalau IG itu kayaknya susah gitu buat viralnya. Kalau ketemu winning kontennya tuh susah, tapi nanti kalau udah ketemu pasti bakal cepet tuh buat istilahnya buat konten yang menarik gitu, yang views-nya banyak. Jujur effortnya tuh bakal lebih susah IG kalau di aku. Karena si TikTok ini kan di-share-nya ke non-followers dulu kan, baru ke followers. Beda kayak IG di-share ke followers dulu, baru ke non-followers, kebalikannya. Gitu. Cuman kalau aku
Untuk konten-konten Reels atau TikTok atau video, TikTok, Reels atau video short, mendingan kalian mirroring aja. TikTok iya, IG iya. Karena kita nggak tahu ya yang FYP yang mana. Ya kalian motivasi aku banget. Iya. Ya pokoknya kalian harus mulai konten sih. Aku malah kayak kenapa nggak dari dulu ya aku buat konten. Kaitan boleh ceritain nggak sedikit awal mulai bisnis Rockgalia? Oke, kalau Rockgalia itu aku mulainya waktu kuliah. Waktu tahun 2011-2012 itu aku sebelumnya udah jualan macam-macam gitu. Cuman aku riset dulu nih. Oh ternyata di Malang, kan aku startnya di Malang. Dulu aku kuliahnya di Brawijaya. Aku ngerasa ada momen-momen yang banyak yang mengharuskan mahasiswa itu pakai rok panjang gitu. Ada kita dari ospek ya, kita harus pakai rok hitam panjang. Terus mungkin pas kuliah, terus sidang, yudisium, magang gitu. Banyak banget yang mengharuskan pakai rok. Padahal kondisiku adalah mahasiswa ekonomi gitu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa kayak di kampus Islam atau fakultas-fakultas yang mengharuskan pakai rok, ada tuh fakultas kedokteran gitu. Jadi aku ngelihat pasar, oh ternyata banyak yang butuh rok, cuman yang jual rok masih sedikit gitu. Jadi aku ya udah masuk ke situ. Jadi fokusku tuh awalnya masalah. Kira-kira ada masalah apa? Aku cari problemnya, solusinya, baru aku jualan di situ. Fun fact-nya adalah aku sangat tomboy, gak suka pakai rok. Jadi aku orangnya tomboy, jualan rok gitu. Karena kita fokusnya buat jualan value atau jualan solusi gitu. Kita bukan jualan produk, kita jualan solusi. Jadi orang-orang memang membutuhkan, orang-orang cari, kita jualin. Kayak gitu. Terus jualan deh. Awalnya online, terus lama-lama jadi offline. Kakak aku kan dulu pejuang Tanah Abang juga, tapi sekarang aku nggak jualan lagi. Tapi rasanya sayang aja kontak yang aku punya nggak dimanfaat. Aku pengen juga bikin produk digital, aku boleh? Ya boleh lah kak, jualan aja. Nggak masalah. Itu kan sebenarnya balik lagi ke customer ya kak ya. Aku buat produk digital yang kontak-kontak itu lebih ke ini sih, lebih ke karena ada yang nyari gitu. Aku enggak sih, kayaknya tiap beberapa hari sekali emang banyak yang minta kak cariin ini gitu, nanti aku bayar, itu banyak. Ya udah aku daripada aku balas satu-satu, ya udah aku buat ininya produk digitalnya satu-satu gitu. Kamu mostly kalau bikin konten di TikTok editnya pakai apa? Aku pakai CapCut. Ada CapCutnya ya. Tuh, Rockgalia semua ini. Misalnya ini new project, harus sudah dimasukin aja. Yang kecil-kecil. Oh, ini konten-kontenku yang panjang-panjang. Misalnya ini, terus ini kita pilih footage yang mau dimasukin. Udah deh. Maaf, ngingetin lagi. Nggak ada gambarnya. Oh, sorry. Ya Allah. Maaf. Share. Oh iya. Lupa. Ya, aku pakai pulang ya. Aku pakai CapCut. Teman-temanku banyak yang pakai Canva, cuma aku belum pernah sih ngedit pakai Canva ini ya. Tuh, new project. Terus kita pilih mau yang mana ini, misalnya sama ini. Footage-nya mau dimasukin mana. Terus udah. Kita bisa dikecilin, bisa dibesarin. Nah, kita cuma buat video totalnya 5 detik gitu ya. Terus pakai tulisan. Tulisannya business owner. Kayak ini banget ya. Pencitraan banget ya. Aku sebenarnya paling nggak suka buat konten-konten yang flexing atau pencapaian. Business owner. Aftermath. Mana ini?
Udah deh. Oke, stylenya ini misalnya. Udah gitu aja. Terus biasa lagunya aku tambahin dari TikTok atau dari IG gitu. Jarang aku masukin lagu di sini sih di CapCut. Udah di save langsung di share. Gampang lah. Edit mah gampang. Yang susah tuh cari ide malah, cari ide konten. Tuh. Gampang sekali. Yang susah cari ide konten dan konsisten gitu. Kayak sehari, kalau bisa sih sehari 1 atau seminggu 3 kali gitu, tapi konsisten, jangan minggu ini lancar tiap hari, misalnya minggu depan sama sekali nggak posting, nggak bisa, soalnya kayak platform itu kayak learning dulu gitu, ini kira-kira kreatornya oke apa enggak, aktif apa enggak, bakal di-share ke banyak orang gitu, tapi kalau naik turun, itu kayaknya agak susah gitu, makanya teman-teman emang harus disiplin dan konsisten, tapi itu worth it kok, ini dicoba dan dikerjain gitu. Apapun jualannya aku yakin. Aku nggak tahu ya ke depannya tuh bakal rame produk yang seperti apa gitu. Tapi ketika kita followersnya banyak dan akun kita naik, berkembang, itu pasti kita gampang jualannya. Itu aja sih intinya. Gitu. Jadi aku jualan apapun, kalau followers kita banyak, kita bisa dapat cuan dari sana. Hmm, Berarti kakak jual produk digitalnya harganya berapa kak? Macam-macam sih kak aku jualnya. Lihat aja dari yang harga murah sampai yang mahal ada. Gitu. Nggak, kak yang bikin motivasi kakak keluar dari zona nyaman jadi konten kreator dan jual produk digital apa kak? Padahal kakak kan udah punya bisnis fashion yang udah lumayan berkembang ya kalau boleh share. Motivasi kakak keluar zona Nah ini jadi konten kreator sebenarnya trigger gara-gara teman-temanku udah mulai jualan produk, jualan brandnya itu di TikTok udah dari COVID ya. Sedangkan aku kayak baru 2022 tuh, Rogalia baru masuk di TikTok. Terus kenaikannya itu penjualannya kayak susah banget di TikTok ya Allah. Aku jadi gemes gitu, padahal aku ikut kelas ini, kelas itu gitu. Tapi kok pas aku share ke timku kok nggak dangdang gitu, kok nggak FYP ya. Jadinya yaudahlah aku buat konten sendiri gitu. Aku buat konten kreator itu benar-benar pure buat naikin Rogalia gitu, konten kreator, konten pemasaran ya kalau namanya kalau di TikTok. Jadi ya udah aku share tentang bisnis, tentang Rogalia, tentang produk. Ternyata kontenku yang naik itu tentang pas aku belanja kain dan belanja kancing kalau nggak salah. Itu yang naik. Terus aku tetap aku buat konten-konten tentang Rogalia. Nggak terlalu naik. Yang kedua yang naik lagi tentang Tanah Abang lagi. Ya udahlah akhirnya aku share tentang bisnis secara general aja kalau gitu ngonten deh sampai sekarang. Pas awal-awal aku kayaknya 2 bulan setelahnya aku udah dapet tawaran endorse itu kayak akhirnya menghasilkan juga ya, ternyata lumayan banget ya konten ini, ditambah kontenku tentang Rogalia juga naik FYP, produknya juga booming dari situ gitu. Oh ya emang harus emang harus turun lapangan sih ini gitu. Kalau jualan produk digital ini karena lagi rame kemarin, kayak ini nyelesain masalahku banget sih karena banyak banget kan yang nanya kak gimana mulai bisnis kak, gimana caranya jualan minta kontak ini minta kontak itu, daripada kita balesin satu-satu ya udah bisa check out di situ gitu. Itu deh. Kayaknya apapun ya sekarang bisa jadi cuan. Kalau teman-teman tahu, akun brand sama akun kreator itu bakal lebih cepat naiknya itu akun kreator. Karena apa? Kalau akun brand atau akun bisnis itu banyak batasan-batasan. Seperti kita nggak bisa ngikut trending lagu-lagu yang trending karena kan ada komersialnya kan, jadi lagu-lagu yang bisa dipakai sama akun brand tuh lebih sedikit, kita nggak bisa ngikutin tren yang lagi viral itu, padahal termasuk salah satu yang bikin naik lah ya istilahnya gitu. Jadi pasti
Oh, pertumbuhannya cepet banget. Kayak aku kan baru ngonten setahunan ya, itu followersnya udah jauh melewati Rogalia. Cara bikin red card ke awal-awal di endorse, ini sih kayak kakak effortnya mau dihargain berapa itu sih. Langsung buat aja kak, dari Canva juga aku. Kan bisa tuh, bisa dilihat ya. Kalau sekarang sih teman-teman banyak yang barter value ya. Itu bisa kayak kita nambah-nambah portofolio kita ya, supaya banyak lah istilahnya videonya. Tapi kalau misalnya dari awal udah nentuin red card kayak aku ya nggak masalah juga. Udah nggak sih? Dulu aku carinya di sini. Red. No, 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 no. Red card. Dulu aku kayaknya 200.000 deh. Followersku masih tidak ada. Gimana ya? Oh, ini soalnya desainku. Sorry, sorry. Aku langsung itu 200.000 karena kayak capek kan. Aku kan visit kan soalnya. Kontenku kan bentuknya semua visit gitu. Jadi ada effort yang keluar itu selain tenaga, uang juga ya. Jadi langsung aku masukin 200.000. Tapi itu kayaknya kecil deh buat toko. Dan kalau endorse itu gitu, kita nggak bisa jemput bola ya. Istilahnya ya orang yang nyamperin. Tapi nggak masalah, oke. Aku jadi kenal dengan banyak business owner, aku jadi kenal banyak manajemen, dan orang-orang yang berpengaruh lah istilahnya di industri yang aku masukin gitu. Ini kan bisnis fashion. Aja, aku senangnya di situ. Nih banyak kalau misalnya kalian buat red card. Kalau harga mah suka-suka ya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Aku pakai template ini sampai sekarang nggak ganti, cuman ganti nominal aja. Misal followersnya udah berapa, aku naikin kayak gitu. Kamu mau tanya mentoring private itu meliputi apa aja sih? Ini lebih kalau cuan dari online lebih ke niche, terus sosmed sama monetize-nya gitu. Jadi kayak dari awal kita bangun bangun apa ya? Bangun akunnya, dari bangun akunnya gitu. Gitu. Kira-kira segitu aja ya materi yang aku sampaikan. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum aku tutup nih? Mudah-mudahan teman-teman dapat insight. Wah, enak ya ternyata jadi konten kreator itu. Enak banget. Banyak banget ya yang aku share di webinar yang pertama, banyak banget yang aku dapatkan setelah aku ngonten. Jujur kayak, aduh kenapa nggak dari dulu sih aku ngonten. Makasih banyak Kak Hitam sharingnya sama-sama. Makasih banyak juga teman-teman yang udah ikutan. Aduh aku terharu sekali. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapat dari materi, aku foto dulu, dari materi yang udah aku sampaikan. Mudah-mudahan banyak yang dapat insight, manfaat, serta barokah deh ilmunya. Makasih banyak ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat istirahat. Nanti materinya apa istilahnya, rekamannya bakal aku share di grup. Iya, dadah. Kenapa? And meeting for all.